Pemirsa, kalau misalnya Anda mengalami nyeri bahu yang ringan, bisa Anda rendahkan dengan cara ini. Yang pertama adalah istirahat. Istirahat coba gunakan aktivitas yang lebih ringan untuk bahunya selama 1-2 hari. Terus yang kedua yang bisa dilakukan adalah kompres dingin selama 15-20 menit dengan dilapisi oleh handuk dan dikerjakan selama 2 hari. Kemudian setelah 2 hari lewat, boleh dilakukan dengan kompres hangat untuk mengurangi otot-otot yang kaku. Berikutnya adalah lakukan peregangan ringan dengan cara memutar bahu atau kemudian gerakan-gerakan ringan untuk membiasakan kembali sendinya. Kemudian untuk meredakan nyeri bisa menggunakan obat antiinflamasi seperti paracetamol atau ibuprofen. Kemudian yang berikutnya adalah tidur dengan posisi yang baik dan ditopang dengan bantal yang tepat. Kemudian jaga juga posisinya supaya leher dan bahunya serta telinganya itu dalam satu garis yang sama. Pemirsa, pernah nggak sih Anda lagi ngangkat-ngangkat gitu ya? Atau memang pekerjaan Anda tuh setiap hari itu ngangkat-ngangkat? Atau mungkin Anda adalah seorang weightlifter gitu ya, atau Anda punya kegiatan nge-gym, fitness dan lain sebagainya, atau apapun itulah, mungkin Anda lagi mau pindahan rumah gitu ya, pindahan tempat kerja, angkat-angkat beban berat, nah nggak kerasa kok kayaknya ada satu momen, aduh nggak enak nih di bahunya, dan itu mungkin bisa berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, nyerinya itu sangat luar biasa di bahu. Anda udah berbagai cara dicoba untuk mengatasi nyeri bahunya, tapi kok masih kerasa terus nggak enaknya, sakitnya, nyerinya, pegelnya, linunya. Nah, makanya hari ini kita akan membahas apa sih cara ya Jitu untuk mengatasi nyeri bahu. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tulang bahu. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Audrey Witari, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta. Selamat pagi Dr. Audrey, apa kabar dok? Baik, sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kayaknya masalah banyak orang ya gitu. Mungkin untuk mereka-mereka yang sering, terutama ya yang sering angkat berat mungkin, maksudnya pekerjaannya berat dan lain sebagainya. Atau untuk teman-teman kita yang suka nge-gym gitu ya. Atau mungkin yang lagi happening sekarang ya, banyak padeliawan dan padeliawati gitu kali ya dok ya. Gak ngerti ini ada hubungannya kayak, biasanya gini-gini kan, aduh karena FOMO, ya FOMO for sport is okay lah ya, itu bagus, FOMO-nya bagus. Tapi kadang-kadang tanpa stretching, tanpa warming up, tanpa cooling gitu kayak jadi malah salah. Bisa jadi nyeri bahu. Nah, nanti kita bahas lebih mendalam, kita bahas mitos fakta seputar tulang bahu, dok. Yang pertama, ini sering banget ya, istilah ini tuh belakangan ini itu lumayan populer, istilah medis yang satu ini, yaitu skoliosis. Dimana ketika kayak ada orang bahunya nggak sejajar gitu ya, kayak nggak balance, oh ini udah pasti skoliosis. Betul nggak sih kalau akhirnya orang-orang dengan bahu nggak sejajar itu pasti skoliosis? Apakah itu karena didapatkan atau mereka born that way, maksudnya lahir dengan kondisi seperti itu sehingga ini sebenarnya mirip kayak skoliosis tapi ini bukan skoliosis atau gimana? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita bilang dari nyeri bahu nih, nyeri bahu, misalnya bahunya kok nggak sejajar gitu. Kalau misalnya bahunya nggak sejajar, sebenarnya kan bisa banyak hal yang menyebabkan. Bisa jadi dari ototnya atau misalnya dari, ternyata cedera, jadi misalnya bahunya jadi anatominya nggak oke tuh. Atau memang bisa juga dari skoliosis, yaitu tulang belakangnya yang memang akhirnya kompensasinya salah satunya adalah bahunya jadi lebih miring gitu. Kalau misalnya ditanya nih, apakah memang bisa dari lahir skoliosisnya atau enggak? Skoliosis sendiri nanti ada 2 macam tuh, yang memang dari lahir atau neurogenik biasanya. Terus yang satunya itu yang memang karena aktivitas atau misalnya waktu remaja itu tiba-tiba jadi skoliosis. Itu ada karena hormonal. Gitu. Tapi apakah selalu bahu yang tidak sejajar itu skoliosis? Belum tentu. Biasanya karena apa sih dok? Maksudnya faktor-faktor apa yang akhirnya menyebabkan bahu seseorang itu tidak sejajar? Kalau untuk yang nyeri bahu mungkin karena mereka ngerasa discomfort ya, karena memang ada rasa sehingga akhirnya bukan secara anatomi tubuh dia miring atau nggak sejajar, cuma mungkin karena mereka merasakan pain yang luar biasa sehingga akhirnya kayak nahan-nahan akhirnya kerasa nggak sejajar gitu. Gimana? Betul. Jadi setuju bahwa kalau misalnya kita merasa nyeri, otomatis kan kita bakal miring-miring. Berusaha menjaga nyerinya supaya berkurang. Jadi itu yang salah satu yang menyebabkan bahunya jadi nggak balance lah. Yang lainnya adalah misalnya posisi cedera tuh. Cedera ya selain tadi nyeri,
pasiennya tuh jadi berusaha kayak bikin bahunya supaya nggak nyeri banget. Jadi dia atur posisi gitu ya? Yes, atur posisi. Ya badan kita kan pinter ya, jadi dia bikin posisinya supaya lebih enak, jadinya nggak sakit tuh. Dan posisinya otomatis cenderung bahu yang sehat jadi lebih tinggi tuh daripada yang sakitnya gitu. Oke. Jadi nggak selalu atau nggak melulu bahwa orang ketika kita ketemu orang kayak bahunya nggak sejajar kayak wah ini pasti skoliosis. Bisa jadi banyak faktor ya. Betul. Mungkin karena trauma dan lain sebagainya cedera sehingga akhirnya mereka kayak imbalance aja posisi si bahunya ya. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua ya. Berenang membuat tulang bahu lebar. Nah, ini sering banget kita melihat para atlet renang, kita ngeliat tuh bahunya kok lebar-lebar ya. Itu kayak sayapnya, wingsnya itu wow banget gitu ya. Selain untuk mereka yang memang bodybuilder dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk kayak renang, kan memang kalau renang bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya. Kalau bodybuilding kayaknya kayak itu effortnya luar biasa. Benar. Tapi bener gak sih kalau renang itu bisa membuat bahu lebar tulangnya atau gimana? Kalau tulang sih nggak lebar, tapi kalau memang otot-otot bahu, otot-otot punggung, terus core-nya sendiri itu pasti jadi lebih build up lah. Karena yang namanya renang sendiri, apapun gayanya, itu kan benar-benar fokusnya di daerah dada, shoulder, terus kayak core-nya itu engage banget. Jadinya tentu otot-otot tersebut akan berkembangnya lebih oke dibandingin orang yang misalnya nggak berenang gitu. Jadi sebenarnya yang bikin gede kelihatannya adalah ototnya, yang ibaratnya kerjanya lebih ketika dia melakukan proses renang itu. Oke, karena mungkin ototnya yang gede bukan tulang bahunya yang lebar atau gede, tapi karena tersupport dari otot yang besar sehingga kelihatannya lebar gitu ya. Karena itu sudah di-train mungkin seberapa lama gitu ya. Tapi kan gini Dok, ada juga nih ya, renang itu kan identiknya tulang pertulangan gitu ya. Apalagi untuk mereka yang mungkin akan masuk ke instansi tertentu untuk nambah tinggi dan lain sebagainya. Berarti ya ada hubungan dengan tulang. Kalau dari kecil Dok, kan kalau udah gede ya memang nggak ada pertumbuhan tulang lagi. Tapi kalau dari kecil kayak dilatih terus berenangnya itu mau nggak mau atau ada nggak langsung atau nggak langsung itu efek ke kelebaran bahu? Sebenarnya kalau misal kelebaran bahunya, tulangnya sebenarnya nggak akan berubah yang gimana juga. Cuman yang kalau dibilang kenapa misalnya orang yang berenang itu jadi tambah tinggi atau misalnya ini kan dari buoyancy ya, ibaratnya air kan punya daya apung tuh. Terus kayak misalnya dia latihan segala macam, itu bikin perpanjangan tulangnya sama bantalan antar sendi itu tuh jadi nggak terlalu terbebani di sananya. Jadi dia bisa berkembang lebih. Ibaratnya kalau misal orang lihatnya jadi lebih panjang nih orang gitu. Nggak kayak misalnya olahraga yang high impact, kayak misalnya angkat beban atau misalnya lari sih sebenarnya lumayan oke juga tuh buat nambahin tinggi gitu. Makanya yang tadi dibilang kayak orang-orang mau ke instansi segala macam latihannya memang rata-rata renang karena itu bisa bikin ya bantalan tadi jadi lebih rileks lah, lebih gampang manjangnya, jadi dia kesannya jadi lebih tinggi gitu. Nah gitu ya, jadi intinya adalah kalau ada orang kelihatan lebar bahunya itu bukan karena tulangnya ya, tapi karena otot yang terbentuk ya. Jadi mungkin orang selama ini kenal ada satu latihan mungkin yang namanya leg day gitu ya. Nah kalau ada mau berfokus pada leg day ya fokusnya di kaki. Tapi kalau Anda kayak ke shouldernya, kayaknya nggak ada shoulder day ya. Nggak tahu deh gitu ya. Atau mungkin ada weightlifting atau weight bearing, nggak tahu deh. Itu mungkin beda-beda gitu ya. Jadi intinya bukan tulangnya, tapi ototnya gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Tulang belikat tidak memiliki fungsi penting. Nah ini gimana nih? Padahal ada di tubuh kita. Karena mostly orang berpikir kayak sebenarnya tulang belikat fungsinya apa sih gitu kan? Di tubuh kita itu ada fungsinya nggak sih atau gimana? Jadi sebenarnya kalau tulang belikat itu banyak banget fungsinya dan itu sering banget terlupakan sama orang-orang. Fungsinya dari tulang belikat itu sendiri adalah untuk stabilisasi dari gerakan bahu sebenarnya. Mau kita angkat tangan, mau kita nekuk, mau kita ke belakang, fungsinya dari belikat sendiri itu adalah namanya ada untuk gerakan bahu.
Jadi khususnya dia menstabilkan. Jadi kadang-kadang ketika misalnya kita latihan, selalu fokusnya tuh untuk gedein si deltoid, gedein si biceps, gedein si triceps. Tapi yang sering terlupakan adalah otot-otot yang menjaga si belikat tadi, seperti rhomboid, ada macam-macam di belakang. Nah, ketika misalnya otot-otot tersebut tidak dilatih, otomatis, kok aku jadi sering sakit punggung, kok aku jadi sering nggak enak ya punggungnya, kayak kok mana orang zaman sekarang kan posturnya sering main betul, HP gitu ya, betul jadi banget, rata-rata pada duduknya agak bungkuk gitu. Dan ketika dia bungkuk, otomatis yang di belakang itu jadi terlalu ke-stretch tuh dan nggak terlatih ibaratnya. Jadi makin nggak stabil lah yang di belikat tersebut gitu. Nah, itu. Nah, kebetulan dok, maksudnya apalagi dokter baru nyebut generasi nunduk ya. Nunduknya bukan karena rendah hati nih, gara-gara gawai gitu ya. Tapi gini, sering banget tuh orang bermasalah di belikatnya dok. Maksudnya kayak belikat itu ketika terjadi masalah itu pure dari postural aja atau mungkin ada dari non postural juga yang akhirnya membuat kenapa sih belikat itu jadi banyak problemnya gitu atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya postural itu udah pasti ya, rata-rata orang dengan postur yang buruk umumnya ada masalah di belikatnya. Kalau misalnya yang kayak non postural biasa jadi sebenarnya karena trauma atau misalnya memang dari river pain kita bilangnya, atau nyeri yang bisa bersumber dari tempat lain terus tiba-tiba munculnya di sana. Misal nih untuk orang yang kadang suka nyeri leher, atau misal orang yang mungkin ada masalah di pankreasnya atau punya masalah di metabolismenya seperti either dia punya hyperkolesterol atau macam-macam, itu kadang-kadang bisa muncul river pain-nya itu di belikatnya gitu. Jadi muara dari pain-nya. Iya, macam-macam sumbernya. Ya. Oke. Kita lanjut yang keempat ya. Nah, ini lagi baru aja dibahas ya, menunduk, pegang gawai, picu sakit di bahu. Betul nggak sih, kayak gimana dok, kan memang sekarang kita semuanya tuh on gadget kita. Betul nggak sih kalau, jadi gimana dong? Mesti harus gini, pakai alat yang menopang gawai kita atau gimana sih? Atau gimana? Karena ideally sebenarnya kan orang-orang mesti jaga postur tuh ya. Ketika misalnya kita posturnya lagi agak kurang bagus tuh, namanya generasi gawai tadi, rata-rata nunduk, terus misalnya megang dan nunduk, itu bikin lehernya satu, bagi beban ke tulang belakangnya nggak oke. Jadi itu akan mengkompensasi, badan kita akan kompensasinya dengan cara membuat otot-otot lainnya jadi bekerjanya lebih keras. Seperti misalnya leher, otot-otot lehernya jadi lebih kaku karena dia otomatis harus nge-stretch untuk kompensasi postur kita yang nggak oke tadi. Terus juga untuk yang belikatnya itu jadi lebih nggak oke karena dia kita bungkuk, otomatis yang di depannya jadi otot-ototnya lebih ketat, yang di belakangnya jadi ke-stretch. Iya betul. Padahal narik ya. Padahal untuk namanya kontraksi otot atau ototnya bekerja, dia harus pada panjang yang optimal supaya dia bisa kontraksinya lebih bagus gitu. Ketika ototnya terlalu manjang, otomatis dia kerjanya nggak oke. Jadi ketika misalnya kita amit-amit cedera atau misalnya amit-amit melakukan sesuatu yang tadi misalnya ngangkat berat atau misalnya macam-macam, otomatis ototnya jadi lebih gampang buat cedera. Gitu. Ada nggak sih dok, maksudnya kayak nggak ngerti sih ini maksudnya applicable untuk semua orang atau nggak, maksudnya ada nggak sih waktu yang ideal atau maksimal ketika orang tuh terjadi scratch gitu ya, maksudnya di belikatnya dan lain sebagainya tuh untuk bertahan di satu postur atau posisi tertentu, itu ada nggak sih? Ada nggak? Sebenarnya nggak ada ya? waktu yang khusus, tapi ideally at least setiap 2 jam. Biasanya kalau misalnya sering duduk tuh, seenggaknya berdiri dan lakukan stretching. Oke. Jadi dan kembali ke maksudnya tubuh masing-masing orang yang respon kayak udah nggak enak gitu ya. Tapi kadang-kadang orang scroll media sosial keenakan nggak kerasa dia. Iya bener. 2 jam, 3 jam gitu ya. Tapi harus eye level nggak sih dok? Ideally eye level. Karena kan ketika kita bisa eye level, otomatis leher itu jadinya bentuknya lebih oke. Ada sedikit lengkungannya. Kalau misalnya kita terlalu nunduk, itu tulangnya jadi lurus. Dan itu bikin otot-otot yang di sini jadi nggak oke banget. Jadi bijak-bijaknya lah ya. Iya. Menggunakan smartphone karena kita adalah smart user. Ya. Oke, yang terakhir dok. Sering angkat berat sebabkan nyeri bahu. Nah ini gimana untuk para pekerja yang memang pekerjaannya berat, angkat-angkat gitu kan? Nggak mungkin kayak shifting the job kan gitu. Tetap itu pekerjaannya, nah gimana?
Sebenarnya kalau misal untuk ngangkat-ngangkat nih, ideally mungkin dari K3-nya, misalnya kerjanya di perusahaan nih, pasti udah sempat koar-koar nih tentang misalnya mengangkat beban yang ergonomi seperti apa. Jadi kalau misal ngangkat, idealnya adalah kita ngangkatnya sedekat mungkin dengan subuh tubuh lah ibaratnya. Terus ya kalau memang bisa, jangan ngangkatnya yang bebannya tidak sesuai dengan kemampuannya kayak gitu. Dan lagi pose-posenya tuh kadang-kadang. Hanya jadi model ya punya pose Benar ya. sekali. Untuk ngangkat pun tergantung bebannya sendiri, berapa kilonya atau misal berapa beratnya. Itu butuh misalnya pendekatan yang berbeda-beda gitu. Kalau ringan ya panjang juga nggak apa-apa, tapi kalau misal makin berat makin dekat ke badan. Gitu. Oke, jadi memang harus berhati-hati kalau memang pekerjaannya harus angkat berat seperti itu ya. Mungkin ada tekniknya gitu ya supaya nggak cedera ataupun ada nyeri di bahu. Nanti mungkin kita bahas lebih mendalam kalau memang harus angkat berat, teknik-tekniknya kita bahas nanti ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas sama kita hari ini cara jitu untuk mengatasi nyeri bahu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-2903-2644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Mungkin Anda lagi pegel-pegel gitu ya di bahunya, kayaknya udah bertahun-tahun. Kalau nggak reda-reda juga boleh langsung menghubungi kami ya. Kita masih bersama dengan Dr. Audrey Witari, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta Barat. Oke dok, kita lanjut ya. Nyeri bahu. Gini, kalau orang nyeri bahu kan itu mungkin dipikirnya ada kayak persendian gitu ya antara tulang. Nah biasanya tuh orang kalau berpikir nyeri di persendian antara tulang itu selalu identik dengan satu istilah tertentu, yaitu keseleo gitu ya. Nah nyeri bahu ini kondisi yang seperti apa sih? Maksudnya kayak secara medis nyeri bahu itu sama dengan keseleo nggak sih? Keseleo kan mungkin bahasanya orang awam gitu ya. Tapi secara terminologi medis apakah nyeri bahu ini sama dengan keseleo atau beda atau gimana dok? Oke, kalau misalnya nyeri bahu sendiri sebenarnya itu terminologi atau ibaratnya kata-kata yang sebenarnya luas banget gitu. Nyeri luas banget ya? Yes, jadi kalau misalnya nyeri bahu itu disebabkannya bisa ya karena emang dari tulangnya atau emang dari sendinya, dari ototnya, tendon atau ligamen. Nah, tapi kalau misalnya yang kita bilang keseleo tadi, itu biasanya sih karena cedera atau nyerinya itu tuh karena ligamennya tuh yang ketarik kah atau robek kah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya nyeri bahu itu pasti karena keseleo nggak? Belum tentu. Ya. Bener. Oke, berarti karena ini sangat luas. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam nyeri bahunya, berarti kan kita harus tahu dulu dok, anatomi, struktur di dalam bahu kita ini apa. Orangnya kan paling tahu, ini nih gara-gara kita main boneka-bonekaan ya waktu kecil gitu kan. Ada tuh boneka-bonekaan yang kayak dipasang, tau kan dok? Bener, gitu ya. Ya Anda lah yang main ya gitu ya. Yang main pasti ngerti ya. Ada tuh kayak yang apa sih bongkar pasang ya, yang lepas-lepas itu kan cuma ada tulang sama penyambungnya. Yes. That simple gitu ya. Tapi secara anatomi tubuh kita, di tulang atau di bahu kita ini ada apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi kalau misalnya untuk di bahu, bahu itu kan sebenarnya struktur yang kompleks banget ya. Jadi dia ada tulangnya, ada tulang selangka, ada tulang lengan atas, terus ada belikat, ada ligamen-ligamen yang menyeliputinya yang banyak banget di sekitar sini, tendon juga, terus banyak banget otot-otot yang kecil-kecil. Nah, antara si tulang-tulang dan ligamen itu tentu ada namanya sendi-sendi juga. Nah, sendi itu di antara sendi kadang-kadang juga ada yang namanya bursa-bursa. Bursa itu apa sih? Kayak kantong-kantong yang nantinya kalau misalnya kita ada cedera itu bisa terisi cairan. Yes. Dan itu kadang-kadang yang suka bikin sakit tuh kalau misalnya kita gerak-gerakan tertentu. Itu cairan apa dok maksudnya? Jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita cedera itu akan terbentuk yang namanya cairan-cairan yang diproduksi sama badan buat ya either itu cairan inflamasi atau misalnya memang
ya darahkah atau misalnya nanahkah gitu. Nah, cuman cairan itu akan tentunya mengisi jaringan yang longgar atau kosong. Nah, biasanya mereka akan ngisi dulu yang namanya bursa atau si kantong-kantong yang memang ada di sekitar dari struktur tersebut gitu. Bursa tadi sebenarnya memang idealnya adalah terisi cairan supaya kalau misalnya kita ngangkat nih nggak nggak kesep gitu loh. Jadi dia ibaratnya buat lebih fleksibel gitu ya. Yes, selain dari si sendinya sendiri gitu. Tapi kadang-kadang ya tadi kalau misalnya ada cedera ya dia jadinya bisa terlalu membesar sehingga nanti kadang-kadang ada yang suka nyangkut atau misalnya jadi sakit kalau gerakin itu. Tapi itu maksudnya kayak bahu kan secara looknya orang, secara visual kan kelihatan oh dia nyambung sama leher atau punggung. Itu saling berkaitan nggak? Sebenarnya mah seluruh badan kita berkaitan, betul. Tapi kalau memang kadang-kadang memang nyeri bahu sendiri itu bisa juga nanti menyebabkan nyeri leher atau nyeri di punggung atau punggung bawah. Karena memang semuanya berkaitan gitu, otot-ototnya, terus nanti memang secara biomekanisnya ya nanti saling membuat efek. Oke, secara keseluruhan memang saling berkaitan. Tapi ketika kita ngomongin nyeri bahu yang mungkin sangat luas tadi gitu ya, itu bisa kondisinya bolak-balik nggak? Dalam artinya gini, oh ada masalah di bahu, nyeri sehingga nanti mungkin ngefeknya ke leher, ke punggung, atau bisa jadi kebalikannya, ada di punggung, di leher masalahnya, bisa ngefeknya ke bahu. Kan tadi kayak tadi ya, ada kayak masalah di pankreas dan lain sebagainya, itu river pain-nya rasanya di belikatnya gitu, itu gimana? Tentu bisa banget, karena kan kalau misalnya nyeri bahu, otot-otot bahu itu kadang-kadang ada yang attach-nya di leher, misal. Jadi misalnya ada cedera di bahu, otomatis kan otot-ototnya akan kerjanya jadi lebih tuh buat menjaga si struktur yang lagi cedera, either itu di bahu atau sebaliknya nanti di leher. Ketika misalnya cedera itu terjadi dan otot-ototnya guarding, otomatis si otot-otot yang kencang itu jadi bikin rasa nyeri dong. Betul. Nah, nyerinya itu bisa ya tadi tergantung otot yang mana yang kena. Kalau misal otot yang kena itu di daerah bahu, misalnya kalau kita seringnya kalau misalnya nyeri leher, kok sampai sini juga ikutan sakit ya dok gitu. Kok misalnya sampai di daerah yang di atas belikat kok sampai sakit juga, ya itu memang karena otot, kalau misal kita bilangnya otot trapeziusnya tuh suka ikutan jaga si struktur yang cedera, jadi dia ikutan mengaku gitu, jadi makin kaku. Gitu. Oke. Intinya adalah saling berkaitan lah gitu. Betul. Ya. Oke. Karena memang tubuh kita saling nyambung kan, seperti itu ya. Gak bongkar pasang kayak boneka-bonekaan tadi ya. Betul. Gitu ya. Tapi gini, karena ini sangat luas nyeri bahu gitu, itu penyebabnya bisa jadi beragam juga atau enggak dok? Atau mungkin ada orang-orang dengan faktor risiko tertentu sehingga mereka rentan mengalami nyeri bahu gitu? Oke, kalau untuk yang nyeri bahu sebenarnya tentu memang banyak sekali faktor resikonya, baik itu karena memang dia trauma kah, atau misalnya buat orang yang punya penyakit metabolik seperti diabetes, atau memang biasanya wanita-wanita kalau dari jenis kelamin. Karena memang kalau wanita sendiri dia secara hormonal, terus kayak struktur ototnya itu terutama nanti akan berbeda dari yang laki-laki gitu. Terus kayak tadi yang misalnya saya bilang diabetes, secara tadi sistemik dia kan mikroinflamasi lah yang terjadi terus-menerus, otomatis nanti untuk ligamen atau tendon atau otot-ototnya itu jadi lebih rentan lah buat injury gitu. Dan proses penyembuhannya juga jadi lebih lama buat pasien-pasien dengan yang diabetes atau kencing manis gitu. Terus kayak kalau misalnya trauma, ya otomatis ada struktur yang rusak dong di bahunya, jadi nggak oke. Gitu. Tapi kalau dari beberapa faktor risiko tadi, genetically ada nggak ya mungkin mereka ya ada masalah sudah lahir seperti itu gitu? Kalau misalnya genetically untuk masalah bahu, sebenarnya mungkin bukan karena lahir dengan misalnya bahu yang sudah ini, tapi biasanya mungkin kalau untuk bayi-bayi
ada yang namanya dislokasi bahu gitu. Ketika misalnya si bayi bahunya terlalu lebar, mungkin jalan panggul ibunya terlalu sempit. Nah, itu biasanya mungkin kejadiannya di situ. Tapi kalau misalnya untuk secara genetik mungkin enggak gitu. Enggak ya. Kalau dari range usia dok, mungkin orang-orang dengan ya karena faktor aging mungkin atau degeneratif sehingga lansia-lansia ini juga gerak dikit aja mungkin bagi kita yang masih usia 17-an ini ya dok. Iya. Gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang 70 plus kan jadi lumayan risky juga Betul. gitu. Atau gimana? Setuju. Jadi kalau misalnya semakin meningkat usia, tentu yang namanya degenerasi itu pasti terjadi. Terus namanya dipakai ya bahunya, itu tentu proses yang namanya wear and tear itu akan terjadi gitu. Jadi mungkin kecenderungan dari sendinya sendiri yang makin aus. Jadi itu kalau misalnya kita jadinya nanti pasien-pasiennya itu bisa jadi kena OA atau osteoartritis yang memang terjadinya selalu di sendi gitu. Nah itu ya, makanya harus berhati-hati untuk Anda yang punya faktor risiko tadi disebutkan gitu ya. Kalau mau beraktivitas apalagi yang agak berat harus berhati-hati. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar cara jitu untuk mengatasi nyeri bahu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-2903-2644 atau di Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Audrey Witari, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat. Oke dok, kita lanjut lagi. Dok, tadi kan udah ngomongin beberapa faktor risiko ya. Dari jenis kelamin mungkin, dari range usia. Oh ya, kalau jenis kelamin sama range usia ini mungkin tadi ada wanita yang menopause. Itu juga gimana dok? Kan menopause mungkin hubungannya dengan lansia juga. Tapi kalau wanita katanya lebih gede lagi atau gimana? Iya, betul. Jadi kalau untuk resiko wanita karena satu hormonalnya, apalagi yang tadi dibilang menopause, ketika misalnya menopause itu terjadi, otomatis struktur tulangnya, struktur ototnya itu ibaratnya jadi lebih lemah lah. Kalau misalnya memang ketika sebelum menopause pun nggak dijaga gitu. Jadinya ketika tulang misalnya nggak sepadat yang sebelumnya, terus ligamen-ligamen atau tendonnya itu jadi lebih loose, nah otomatis cedera itu jadi lebih gampang terjadi di bahunya. Dan ketika kemungkinan itu meningkat, otomatis wanita-wanita pasca menopause itu umumnya lebih sering jadi kena nyeri bahu gitu. Jadi harus berhati-hati. Betul. Itu dari jenis kelamin plus situasi hormonalnya ya gitu. Karena produksi estrogennya udah nggak ada lagi. Nah, kalau sekarang dok yang lagi rame ya, tempat kita singgung tadi di awal-awal, ketika orang suka berolahraga, mungkin tadi sempat kita bahas juga sih olahraga, tapi ini yang lebih spesifik kebetulan olahraga yang lagi hype ini pasti sedikit banyak ada hubungan dengan bahu, yaitu kayak let's say ya orang-orang lagi pedal gitu. Nah itu gimana dok? Maksudnya kalau mungkin tanpa stretching, tanpa warming up dan lain sebagainya itu bisa lama-lama pengaruh nggak ke nyeri bahu? Oke, kalau misalnya orang yang pedal itu bisa banget kena di bahu. Kalau memang dia satu kurang warming up atau pendinginannya kurang oke tuh. Karena yang namanya pedals, meskipun orang bilangnya selalu rata-rata elbow atau wrist-nya yang kena, tapi shoulder itu bisa banget. Apalagi misalnya orang yang pedal itu kan kadang-kadang nggak coaching dulu nih sebelumnya misalnya. Jadi kadang-kadang untuk teknik megang raket atau mukulnya sendiri itu kadang-kadang suka nggak oke tuh posturnya. Jadi lebih rentan buat cedera si bahu ketika misalnya memang yang amatir biasanya. Atau kadang-kadang namanya nih di pedal suka ketumbur atau misalnya kebentur ke kaca. Nah itu yang lebih sering menyebabkan untuk cedera bahu kalau misalnya di pedal. Nah, oke. Jadi bukan berarti kayak kita amatir atau enggak ya, tapi lebih ke kayak mungkin stretchingnya, warming up-nya dan lain sebagainya juga tekniknya juga harus benar. Dok ngomong-ngomong amatir ya, kan apakah ini menjadi jaminan bahwa untuk mereka yang non amatir dalam artian profesional atau yang sudah menjadikan
hal ini nggak hanya pedal ya, maksudnya untuk angkat berat dan lain sebagainya itu sebagai habitual actionnya mereka yang on daily basis kan kayak udah hari-harian gitu, bisa nggak tetap juga kena nyeri bahu? Bisa banget. Jadi kan kalau misalnya sudah gini deh, atlet-atlet deh kita Iya, mikirnya atlet nih tadi ya. gimana tuh kalau atlet? Kalau misal atlet, meskipun kan jadi banyak faktor tuh, dia tulangnya oke banget tuh kalau misal atlet biasanya, otot-ototnya juga udah kelatih. Cuman kadang-kadang masalahnya ada di ligamen atau tendonnya gitu. Kadang-kadang ketika misal ligamen atau tendonnya lagi cedera, otomatis jadi nyeri banget dong. Betul. Dan biasanya kalau misal untuk atlet sih lebih sering ke tear atau robeknya si ligamen atau tendon itu gitu. Karena mungkin smash-nya terlalu kenceng atau misalnya angkat liftingnya itu jadi bebannya di challenge lebih berat gitu. Otomatis kadang-kadang beban yang overload tadi itu bikin ligamen atau tendonnya itu jadi bisa robek. Nah, dan itu akan menyebabkan si nyeri tadi. Selain tekniknya, kalau misal tekniknya udah bener nih dok, tapi dia overuse atau overtrain bisa pengaruh juga? Bisa. Jadi kalau misalnya overuse itu akan bikin sesuatu yang namanya degenerasi lah jatuhnya karena overuse dan biasanya itu memang buat orang yang sering melakukan gerakan-gerakan bahu berulang gitu. Mau dia ibu-ibu, nggak usah atlet deh, ibu-ibu yang misalnya jemur baju deh gitu. Sesimpel jemur baju dok? Jemur baju namanya misal sehari 1 ember deh gitu. Terus dia ngelakuin bener. gerakan yang ngangkat berulang-ulang, itu bikin bahunya juga bisa jadi cedera karena overuse. Berarti ada teknik khusus menjemur baju dok gini? Atau gini? Oke. Mungkin sebenarnya kalau misalnya dibilang gerakan khusus sebenarnya enggak gitu ya. Cuma namanya ibu-ibu gitu ya. Kalau misalnya jemur baju kan suka dihempas dulu atau misalnya kadang-kadang dia nggak ada yang bantuin misalnya buat kain yang lebih gede gitu misalnya. Dan itu kadang-kadang bikin cedera karena dia caranya salah. Saya juga sering nyuci baju. Gitu ya? Gini dok jemurnya. Oke dok. Tapi kalau kita ngomongin kayak menuju ke nyeri bahu ini ada gejala klinisnya nggak sih? Maksudnya kayak dari yang progresif atau gimana? Oke, sebenarnya kalau misalnya nyeri bahu yang nanti progresif atau enggak, dia beneran tergantung dari onset tuh nanti kita bilangnya. Apakah nyerinya itu sejak kapan, lagi ngapain? Terus misalnya apakah nyerinya kok makin parah ketika misalnya kita bergerak atau misalnya ketika kita istirahat terus dia baikan atau misalnya nyerinya tuh makin parah atau misalnya ada makin bengkak. Nah, mesti lihat tuh dan penyebabnya kira-kira apa gitu. Oke. Tapi dia kayak identik nggak sih kayak di satu gerakan atau posisi tertentu atau dia hilang timbul atau menetap gitu bisa jadi beda-beda setiap orang atau gimana? Benar-benar beda tergantung penyebabnya apa kan. Kayak kalau misalnya nyerinya itu karena ligamen tertentu yang misalnya robek. Jadi kalau misalnya dia gerakannya nekuk tertentu atau misalnya ngangkat ke samping atau ke belakang itu bisa jadi banget nyeri. Kalau misalnya itu karena ligamen. Atau kalau misalnya karena sendi atau kapsulnya itu yang lengket, kalau kita bilang frozen shoulder tuh, otomatis dia ke semua arah jadi nggak bisa gerak gitu. Kaku Gitu ya? Yes, stiff, kaku bahu. Nah itu bisa banget terjadi. Atau misalnya orang yang cedera bahu karena otot-ototnya yang kaku gitu. Itu bikin misalnya dia bisa aja gerak semuanya, cuman pegel rasanya. Nah itu kan beda-beda banget tuh tergantung dari etiologinya atau penyebabnya. Bisa tergantung gradingnya juga nggak? Gradingnya betul. Jadi kalau misalnya kayak yang dibilang grading tadi mungkin lebih ke robek ya. Kalau misalnya gradingnya itu yang rendah, otomatis sebenarnya dia mungkin masih tetap bisa tuh buat gerak. Cuman ya sakit. Kalau misalnya makin worse gradingnya, otomatis dia bahkan tidak bisa ngangkat sama sekali karena ligamen yang jaga kestabilan untuk pergerakannya sendiri itu jadi non-existence lah atau jadi nggak kerja sama sekali. Gitu. Oke. Nah pertanyaannya gimana cara mengatasinya? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar nyeri bahu ini, cara yang efektif untuk mengatasinya seperti apa. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Audrey Witari, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau udah mulai kerasa nggak enak gitu ya, kita datang ke dokter, sebenarnya ke dokter Audrey itu kayak untuk menegakkan diagnosisnya. Hanya dari anamnesis sudah kelihatan ini udah miring-miring, udah gak enak, atau ada pemeriksaan lanjutan atau gimana? Oke. Kalau misalnya yang bakal kita kerjain sebagai dokter KFR sendiri buat pasien-pasien dengan nyeri bahu, tentu yang pertama bakal kita lakukan adalah melakukan anamnesis atau nanya-nanya. Nah, dari nanya-nanya sendiri kita tentu akan mengurangi tuh kira-kira kemungkinan apa yang bisa bikin terjadinya nyeri bahu. Terus tentu kita bakal melakukan namanya pemeriksaan fisik buat nyari kira-kira memang penyebabnya apa. Nah, buat memastikan lagi ada banget yang namanya pemeriksaan penunjang, di mana tergantung dari yang tadi sudah kita lakukan menjurusnya ke arah yang mana nih penyebabnya. Apakah dia penyebabnya karena tulang, karena soft tissue-nya, atau karena ligamennya kah, tendonnya kah gitu yang bermasalah. Kalau akhirnya sudah ditegakkan diagnosisnya, entah masalah di tulang, soft tissue dan lain sebagainya, dia untuk penanganannya bisa jadi berbeda karena penyebab, lokasi atau gimana? Betul, karena beda penyebab, umumnya kita akan beda tindakan yang bakal kita kerjain di pasiennya. Oke. Sebelum ngomongin tindakan medisnya, orang biasanya kalau udah mulai kerasa kayak gitu, itu kan namanya orang Indonesia itu kan sangat kreatif ya dok, gitu ya. Banyak mungkin ini tidak stereotip bahwa semuanya akan melakukan, tapi masih ada orang-orang yang kayak, dok kerasa nggak enak nih habis main pedal atau segala macam, angkat berat, saya pijet dok, gitu. Nah gimana tuh? Itu bahaya nggak sih atau diurut gitu? Sebenarnya kalau misalnya kayak pijet ringan atau misalnya yang pijetnya memang benar-benar kalau masalahnya otot, itu oke banget buat dikerjain. Kalau emang ibaratnya hanya pegal-pegal yang dirasa, itu pijet oke banget buat ngurangin. Tapi kalau misalnya amit-amit karena trauma, atau misalnya karena kayaknya tulangnya nih geser, atau misalnya kayaknya ada yang robek, nah better jangan gitu buat dikerjain pijet, karena namanya manipulasi secara manual atau misalnya yang pijet itu sendiri itu akan berkemungkinan besar buat bikin cederanya tambah parah gitu. Oke, meskipun oke, tapi harus ada catatan kali ya dok. Misalnya pijetnya hanya dilakukan oleh orang yang profesional nggak sih? Karena kan takutnya, kata dokter Audrey boleh saya pijet sendiri deh. Nggak boleh ya, jangan ya. Don't try this at home ya, itu jangan ya, jangan dicoba gitu ya. Karena hanya orang-orang yang paham seperti itu. Betul. Tapi kalau untuk kayak pemberian kayak krim dok yang hangat dan lain sebagainya itu gimana? Sebenarnya krim yang hangat itu sendiri bukan mengobati secara langsung buat si nyeri bahu. Untuk nyerinya sendiri itu akan ibaratnya terobati ya memang kalau misalnya kita makan obat nyeri lah. Tapi kalau misalnya krim hangat itu bantu mengalihkan rasa nyerinya. Jadi kayak mendistraksi aja ya? Yes, betul. Namanya nyeri kalau misalnya dikasih krim hangat, yang nggak ngobatin penyebab nyerinya, tapi membantu buat kita mengalihkan rasa nyeri supaya rasanya lebih nyaman. Jadi kalau misalnya memang mengasih nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak apa-apa dikasih krim-krim yang hangat untuk ya mengurangi pain levelnya aja gitu ya. Karena mungkin pain tolerance orang kan beda-beda ya dok ya. Jadi kayak hanya untuk mengalihkan aja. Tapi itu kan solusi jangka pendeknya, tidak mengatasi akar masalahnya. Tetap harus ke dokter ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram. Bacakan ya, ini dari siapa ya? Dari Bu Elin. Agak banyak dok sebenarnya. Bu Elin, dok mama saya ada riwayat diabetes tipe 2 dan beberapa bulan terakhir ini bahu kanan kirinya itu sering kerasa sakit pas digerakin, terutama pas pagi atau cuaca dingin. Itu pengaruh diabetesnya atau murni karena masalah di bahu ya? Terima kasih. Tadi sempat kita ngomongin metabolik ya, metabolisme, penyakit metabolik gitu. Nah ini
berpengaruh nggak diabetes tipe 2? Oke, sebenarnya kalau misalnya diabetes tipe 2-nya kita mesti lihat dulu apakah memang benar-benar faktor dari diabetesnya atau memang ada kebetulan cedera yang berlangsung bersamaan kayak gitu. Dan memang kalau misalnya ternyata diabetesnya sendiri udah terkontrol, memang bagus, ya kita cari apakah di bahunya sendiri itu memang ada struktur yang nggak oke. Nah, cuman kayak di sini kan dibilangnya sakitnya itu kalau cuman pagi atau cuaca dingin. Nah, kemungkinan memang karena kakukah di otot-ototnya atau karena misalnya kan pas tidur kita nggak gerak gitu, otomatis otot-otot ataupun ligamen dan tendonnya jadi lebih kaku gitu. Nah, cuman kalau misalnya kayak cuaca dingin dibilang juga nggak enak pas digerakin, ya memang kita mesti cari tahu gitu. Tapi maksudnya bisa ngefek dong, maksudnya cuaca dingin atau suhu dingin itu ibarat kata ya kalau kita analogi kita dingin bikin sesuatu yang nge-freeze gitu ya. Tapi apakah serapuh apa ya? Apa gitu sehingga akhirnya kayak bahunya tuh jadi ikutan kaku juga gitu. Mungkin lebih ke ketika posisi dingin itu orang-orang jadi kayak lebih pengen mageran. Jadi lebih pengen istirahatnya di satu posisi gitu aja. Mungkin bukan lebih efek langsung ke bahunya gitu. Tapi ketika dia posturnya di dalam kondisi dingin dia posisinya gitu-gitu doang. Terus bisa istirahat doang. Otomatis kan si bahu jadi lebih jarang digerakin ketika saat itu terjadi gitu. Makanya nyerinya jadi lebih mungkin ke kakunya gitu. Sama mungkin ditambah karena mamanya ada diabetes plus mungkin ada masalah. Ini berarti mamanya kan berarti kayak lansia ya pas udah masuk. Itu juga pasti pengaruh juga kali ya dok? Bisa banget. Oke ya, kalau untuk memastikan lagi lebih baik Mbak Elin memeriksakan ibundanya atau mamanya ke dokter terkait ya. Semoga bisa menjawab dan semoga mamanya sehat selalu. Oke, tapi kalau kita kayak kasusnya Mbak Elin tadi gitu dok, ketika mulai kerasa-kerasa kayak gitu kan banyak orang membiar kayak nanti deh kayaknya belum terlalu ini mengganggu banget, mungkin pas pagi aja atau kena cuaca dingin, kena AC aja gitu. Itu kalau terjadi pembiaran nggak apa-apa dok atau gimana? Ideally sih jangan dibiarin ya. Kalau misalnya sesuatu yang ibaratnya dibiarin gitu aja, takutnya kan makin numpuk atau misalnya makin parah lah kondisinya. Cuman memang ada beberapa yang harus langsung nih ke kita misalnya. Jangan nanti-nanti. Jangan nanti-nanti. Nanti malah bahaya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Satu. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini, cara jitu untuk mengatasi nyeri bahu. Kita masih bersama dengan Dr. Audrey Witari, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta Barat. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah untuk pengobatan ya, tadi kan kalau untuk pengobatan sendiri, semisal dok, entah masalah di tulangnya, soft tissue-nya dan lain sebagainya, ada kayak basic treatmentnya nggak sih? Kayak oh ini basic treatmentnya tapi nanti akan dibagi lagi jadi sub-subnya, misalnya ini soft tissue, ini dan lain sebagainya atau gimana? Sebaiknya kita kalau misalnya kayak untuk yang tadi basically pasti nyeri kita bakal lakuin yang namanya TENS lah ibaratnya untuk ngurangin nyerinya tuh. Tapi kayak kalau misalnya terapi yang lain itu benar-benar based on etiologinya, jadi atau penyebabnya, apakah dia memang karena otot atau misalnya karena ligamen-ligamennya. Terus nanti tergantung juga onsetnya atau misalnya waktu dia datang ke kitanya itu di waktu kapan gitu loh. Kadang-kadang ada yang bisa datangnya pas akut, ya kita lebih fokusnya adalah untuk ngeradain faktor-faktor yang namanya peradangannya terjadi dulu biar lebih reda, terus nanti baru lebih ke treatment gitu. Tapi kalau misalnya datangnya udah kronis atau misalnya sudah lebih dari 6 bulan atau misalnya udah kayak 2-3 bulan, itu mungkin aku jadi bisa lebih ngerjainnya fokus memang ke efek yang udah terjadi, baik itu karena gejala misalnya kaku banget ototnya jadi nggak bisa gerak, jadi aku bisa ngerjain yang namanya RSWT di pasiennya kalau memang berasa kaku banget gitu. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya kayak apa ya, tingkatan level semisal kayak oh ini kayaknya bisa dengan entah dari gerakan atau mungkin obat oral gitu ya, atau harus surgery nih gitu, harus benar-benar obat atau obat operasi gitu ya, mungkin atau yang minimal invasif atau
ada rehab mediknya juga atau gimana? Oke, tentu gradingnya ada dong. Jadi kalau misalnya nyerinya pas di awal-awal, pasti biasanya kita mungkin langsung terapinya dari obat anti nyerinya, terus misalnya tentu kita latih buat peregangan, terus latih gerak sendinya, ototnya. Terus kita juga nanti mulai masuk buat antiinflamasi, kadang-kadang ada yang butuh juga gitu. Terus kalau memang ternyata dan latihan-latihan lah, kalau misalnya ibaratnya yang konvensional ini gagal sudah sekian waktu, tentu kita bisa lanjut ke yang intervensi. Intervensi itu misalnya mau yang dia ibaratnya yang non-invasif, itu bisa banget tadi yang saya bilang RSWT, ataukah dia mau pakai injeksi gitu. Atau memang nanti ternyata kalau misalnya dari hasil penunjangnya dia ternyata sesuatu yang membutuhkan tindakan operatif, tentu kita pasti akan merujuk ke dokter yang berkaitan. Oh. Nah, ketika terjadi kerusakan entah di tulangnya, soft tissue-nya, ligamen dan lain sebagainya, dia reversible nggak sih dok? Bisa kembali seperti awal nggak? Karena takutnya orang kan, aduh dok bisa kembali ke awal nggak ya? Saya kan harus tetap beraktivitas berat lagi gitu. Sebenarnya untuk bisa beraktivitas kembali seperti semula itu memang benar-benar butuh usaha deh gitu. Memang latihannya harus konsisten, terus untuk terapinya juga konsisten, dan memang kita mesti lihat apakah dari secara baseline pasiennya memang ada kemungkinan buat kembali seperti semula gitu. Karena namanya pasien datangnya kan tentu dengan baseline yang beda-beda gitu. Apakah dia memang ibaratnya tadi datang di fase awal, apakah udah lebih runyam gitu masalahnya. Bisa jadi nggak sih dok? Misal nih mereka treatment terus oke, get recovered lah ya gitu, oke lah baik. Tapi kembali ke habitnya atau emang daily activity-nya begitu gitu, sehingga ada risiko lagi dan ketika datang lagi bisa jadi kondisinya jauh lebih buruk. Bisa banget. Jadi kan untuk pasien-pasien yang oke deh, kalau di aku yang sering datang itu adalah ibu-ibu atau misalnya yang atlet tuh. Kalau misalnya kayak pasiennya itu tuh melakukan gerakan repetitif, misalnya kita kan minta oke sekian waktu deh gitu, jangan Skip dulu ya gitu. dikerjain dulu gerakannya, cuman namanya memang sudah pekerjaan atau memang sudah yang biasa dilakukan, kadang-kadang mau nggak mau mesti dia lakukan gitu. Mungkin yang bisa kita ajarin adalah untuk gerakan-gerakan yang lebih oke-nya seperti apa gitu. Cuman memang kalau misalnya tetap dikerjakan, kemungkinan untuk cedera kembalinya itu jadi lebih besar gitu. Oke, jadi memang kalaupun harus melakukannya lagi, tetap diantisipasi, minimalkan resiko supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Oke, terima kasih Dr. Audrey hari ini. Lumayan sering mungkin kasusnya yang akhirnya mungkin bisa jadi jawaban nih dari atas disampaikan oleh Dr. Audrey tadi. Thank you dok. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Realtor. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Audrey. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Dae Plus. Sorry juga nih belum bisa angkat telepon untuk para pemirsa yang sudah telepon dari tadi karena sudah di segmen terakhir gitu, udah mepet waktunya. Besok-besok lagi mulai dari segmen kedua, ketiga boleh telepon ya biar bisa kita angkat dan ngobrol sama dokter. Oke, saya Raden Medley Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas. Tetap semangat. Sampai jumpa.